Halo sobat semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Jaga kesehatan dan selalu ikuti himbauan pemerintah ya. Kita tahu di mana negara kita sedang dilanda wabah virus COVID-19 nih. Wabah ini terlalu cepat menyebar, maka dari itu kita harus cuci tangan dan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya imunitas kita kebal terhadap virus ini teman-teman. Oke, kalian akan melihat hal yang berbeda nih di video kali ini. Jika kalian sebelumnya telah mengikuti channel saya, maka kalian akan merasakan hal yang berbeda nih teman-teman. Di mana video sebelumnya itu saya membahas tentang tempat-tempat wisata alam yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nah, kali ini channel saya akan membahas hal yang berbeda teman-teman. Maka dari itu terus ikuti channel saya. Oke, kali ini saya akan review sebuah buku teman-teman. Buku ini merupakan sebuah novel karangan seorang sastrawan asal Kalimantan Selatan. Jika kalian mempunyai idola sastrawan-sastrawan dari Kalimantan Selatan ataupun nasional, bisa tulis di kolom komentar ya. Novel kali ini sangat menarik teman-teman. Maka dari itu saya ingin sekali mereview novel ini, karena menurut saya novel ini sangat memberikan hal yang sangat menarik bagi saya sendiri, karena pembahasan di dalamnya itu sangat memacu adrenalin saya untuk mengetahui apa sih isi yang ingin disampaikan oleh pengarang ini teman-teman. Nah, nama pengarang ini teman-teman ialah Pak Sandi Firly teman-teman. Jika kalian mengetahui beliau adalah seorang pengarang yang luar biasa di Kalimantan Selatan. Beliau telah menerbitkan beberapa buku nih. Salah satunya novel. Nah, novel yang beliau terbitkan inilah yang menjadi kan saya untuk mereviewnya. Saya tertarik dengan novel beliau karena isinya yang menurut saya cukup menarik lah, seperti itu. Dalam buku ini beliau mengisahkan tentang sejarah yang ada di Kalimantan Selatan teman-teman. Nah, langsung saja novelnya ini teman-teman ya. Nih, novelnya berjudul Mai. Jika kalian semua telah mengetahui novel ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah apa sih isi dari novel ini. Kita saling berbagi gitu, apa isi dari novel ini. Oke, langsung saja kita akan membahas dari luar buku ini terlebih dahulu. Dari luar buku ini tidak terlalu banyak gambar, cuma kita akan disuguhkan oleh satu gambar perempuan yang sedang bersedih. Jika kalian penasaran dengan sosok perempuan ini siapa, baca buku ini, maka kalian akan tahu siapa sosok perempuan yang sedang bersedih ini. Di bagian depan ada tertulis sebuah nama pengarang, Pak Sandi Firly. Beliau adalah pengarang yang hebat teman-teman. Di bagian belakang pun terdapat sinopsis nih. Jadi jika kalian ingin mengetahui isi buku ini, kalian bisa membaca terlebih dahulu nih di sinopsis belakangnya. Di sini sudah tertulis dengan lengkap apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Sandi Firly melalui novel ini kepada para pembacanya. Untuk harga sendiri menurut saya tidak terlalu mahal. Ini kisaran harga yang terjangkau. Kelihatan 65.000. Tidak terlalu mahal lah untuk kita cukup menabung atau mencicil uang kita pun kita bisa membeli buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Kata Depan. Untuk jumlah halaman sendiri pun tidak terlalu banyak, cuma 268 halaman. Sedikit lah untuk para pembaca dan para penggiat buku. Ya, kali ini akan ada beberapa hal menarik yang akan saya bahas melalui novel ini. Tapi saya tidak ingin terlalu spoiler tentang buku ini, karena nanti buku ini akan menarik sekali setelah saya sampaikan isi semuanya. Maka dari itu saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya cukup menarik. Maka dari itu jika kalian tertarik buku ini, silahkan beli buku ini. Buku ini terdapat di toko-toko yang ada di sosial media dan di Gramedia atau toko-toko buku yang ada di tempat-tempat kalian ya. Mungkin buku ini ada di
tokoh tersebut. Langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama. Dalam buku ini ceritakan tentang seorang pengarang yang merasa bosan dan gagal dalam hal membuat karya-karyanya dalam hal asmara. Maka dari itu dia memutuskan untuk meninggalkan tempatnya di Jakarta untuk pergi ke Kalimantan Selatan. Dia berharap dia bisa menemukan hal-hal yang menarik tentang asmara yang ada di sana dan menemukan kebahagiaannya di Kalimantan Selatan. Contoh saja, setelah dia sampai di sana, dia terkejut melihat masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dia melihat masyarakat yang ada di sana tidak memiliki kebahagiaan dan tidak ada sedikit pun hal-hal yang membuat mereka bahagia. Maka dari itu dia sangat tertarik untuk mengetahui apa penyebab dari masyarakat tersebut bisa memiliki sikap yang seperti itu. Yang kedua, buku ini mengisahkan tentang sejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin dari kalian mengetahui sejarah ini karena sejarah ini cukup terkenal dan meninggalkan bekas yang cukup mendalam lah bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Saya ingin menyampaikan sejarah yang ada di Kalimantan Selatan tersebut. Pak Sandi Firly dalam novelnya ini sangat inspiratif. Beliau memadukan kisah asmara yang terjadi pada saat peristiwa tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Jumat Kelabu yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Kisah perpaduan cinta antara pengarang dan seorang wanita yang ada di Kalimantan Selatan tersebut sangat menggambarkan bagaimana situasi setelah terjadinya peristiwa Jumat Kelabu. Banyak masyarakat yang stres dan depresi setelah kejadian tersebut, karena dari keluarga mereka, sanak saudara mereka banyak yang meninggal dari kejadian tersebut. Ada beberapa tokoh yang digambarkan yang mengalami depresi begitu berat ketika kejadian peristiwa tersebut. Yang pertama, seorang pak tua. Yang kedua, seorang wanita yang dimandu oleh suaminya yang cukup kaya. Yang ketiga, seorang pemuda yang berdasi yang selalu memiliki keanehan. Dia selama 5 menit selalu memiringkan kepalanya ke sebelah kiri, entah apa yang terjadi. Kalian bisa mengetahui dalam buku Mai ini apa yang menyebabkan pemuda berdasi tersebut melakukan seperti itu. Dan sosok pria yang berjenggot tebal dan selalu menggunakan topi yang menutupi matanya. Bahkan kita tidak bisa mengetahui matanya tersebut dia sedang tidur atau tidak, seperti itu. Nah, dari buku ini mengisahkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada di Kalimantan Selatan pada saat Jumat Kelabu sangat memprihatinkan sekali. Keadaan yang tidak bisa terkendali oleh pemerintah karena masyarakatnya sangat membabi buta pada saat itu. Penjarahan pun terjadi di mana-mana. Pengabaran tentang jumlah korban yang terjadi pada saat itu pun tidak selalu tepat karena media tidak bisa mengabarkan jumlah korban yang pastinya itu ada berapa.
suatu hal yang menarik yang dari novel ini, kejadian yang pada Jumat 30 itu sangat luar biasa adalah saat kejadian kebakaran sebuah apartemen atau bisa dikenal dengan hotel Plaza. Mungkin orang Kalimantan Selatan mengetahui hal itu. Di situ terjadi peristiwa yang cukup menelan banyak korban, yang dimana hotel atau apartemen tersebut terbakar dan mengurung beberapa masyarakat yang ada di dalamnya. Penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat membuat orang tidak bisa berkutik apa-apa. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan dari buku ini. Saya tidak mau terlalu banyak spoiler, karena jika saya terlalu banyak spoiler maka buku ini tidak akan menarik lagi. Saya berharap kalian bagi penggiat buku dan masyarakat Kalimantan Selatan, tepatnya masyarakat Banjarmasin, saya berharap kalian bisa membaca buku karangan Pak Sandi Firly ini dengan dumai, karena terdapat sejarah yang cukup menarik dalam buku ini, supaya kalian tidak melupakan sejarah yang terjadi di Kalimantan Selatan yang menewaskan begitu banyak korban. Kejadian ini perlu kita ingat sebagai luka yang mendalam bagi Indonesia dan juga bagi masyarakat Kalimantan Selatan tepatnya. Ya, cukup sekian review buku dari saya. Jika ada hal-hal yang saya salah kata dalam mengucapkannya, saya minta maaf, karena ini adalah video pertama saya membahas buku atau novel. Jika kalian mempunyai saran atau buku-buku seperti apa lagi yang perlu saya review, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, sekian dari saya. Terus pantengin channel saya, klik tombol merah yang ada di bawah, usahakan menjadi warna abu-abu supaya saya semangat dalam membuat video-video selanjutnya.